dong Sobat Jangkis, Xiaopeng atau Xpeng ini adalah merek mobil listrik dari Tiongkok yang udah lama banget gue tunggu untuk lihat sendiri barangnya karena logonya bagus. Iya bener, itu alasannya agak subjektif sebetulnya. Memang logonya tuh emang keren dan bagus. Cuma kita di sini untuk melihat mobilnya juga. Ada si Xpeng G6 yang sudah menggunakan setir kanan seperti ini. Ya, yang bentuknya seperti mangga kalau warnanya oranye. Dan Xpeng memiliki sebuah terobosan baru dalam dunia per-MPV-an. Dia dengar-dengar bisa aja masuk ke Indonesia dan memiliki mobil yang bentuknya unik seperti ini. Inilah dia, si Xiaopeng X9. Ini adalah sebuah MPV coupe pertama di muka bumi yang bentuknya itu benar-benar seperti sebuah spaceship, seperti sebuah kapal angkasa dari masa depan. Karena mereka sendiri menamai mobil mereka ini sebagai The Starship of Tomorrow atau kapal angkasa untuk hari esok. Penasaran isi kandungan daripada mobil ini seperti apa? Kita akan lihat isinya. Inilah dia, Xiaopeng atau Xpeng X9. Oke untuk Jangkis, inilah dia Xiaopeng X9 atau si Xpeng X9. Mobil ini memiliki dua buah highlight utama daripada si eksterior, yaitu bagian belakang dan sampingnya sebagai MPV coupe. Nah, MPV coupe itu baru dengar tuh, baru kali ini, karena memang dia adalah yang pertama kali di dunia menciptakan MPV coupe, apalagi ini adalah elektrik. Ini kaca belakang landai banget, meskipun ya di sini dan tidak ada spoiler, tapi ini bener-bener out of the box, unik. Baru kali ini gua melihat sesuatu yang kayak begini Auto Jangkis. Dan ini semuanya sudah ada defoggernya. Ini gede, lebar, panjang banget, ini kayak gini ya. Dan ini nih ngelekuk, di sininya begaris, sehingga ininya ngelekuk lagi ke bawah, terus ngelekuk lagi ke sini, jadi kayak siluetnya jam pasir gitu ya. Di sini juga ada LED yang memanjang gitu ya, dan juga ada logo Xpeng yang bisa dinyalakan daripada si layar infotainmentnya. Jadi tulisan Xpeng ini bisa nyala, dan ini bagasinya juga memang kelihatannya cukup plain gitu ya, tapi dengan lekukannya membuat dia punya highlighter sebagai sebuah SUV coupe look gitu. Padahal dia adalah sebuah MPV coupe. Jadi kelihatan kayak SUV coupe gitu, tapi kelihatan lebih gede, lebih kokoh, tajam-tajam dan keker. Dan dengan logo X9 yang diletakkan di samping sini. Oh, BTW di sini switch untuk ngebuka power back door, dan juga ada dua buah kamera, yaitu yang satu untuk kamera mundur dan juga yang satunya lagi untuk di rear view monitor. Nah, ini dia agak unik. Dia punya 7 sensor di belakang. Lebih tepatnya sebetulnya 6 sensor, karena ini malah bukan sensor, ini kamera lagi yang berguna untuk sistem ADAS-nya juga. Dan di bawah sini juga ada rear fog lamp. Ini betul-betul unik sebetulnya. Dia juga ada reflektor di samping kiri dan kanan. Dan satu hal yang gua agak ngerasa unik adalah mobil ini, karena dia ngelekuk di sini. Ini kalau misalnya terjadi sesuatu, bukan bumper yang kena duluan, tapi bagian ini yang akan kena duluan. Ini adalah charging port daripada si Xiaopeng X9. Nah, kalau kita lihat ya, terbuka secara elektrik. Chargernya, karena diimport dari Tiongkok bulat-bulat ini mobil ya, untuk showcase. Jadi dia masih menggunakan charger GBT atau Guobiaoqiao. Tapi untuk nanti masuk ke Thailand atau juga nanti di Indonesia kelak, pada saat mobil ini bisa masuk ke Indonesia nanti, dia bisa saja menggunakan CCS2 Type 2. Tentu saja karena dia sudah fast charging, chargernya itu dia bisa 280 kW. Dan pengecasan 10% sampai 80%-nya itu sekitar 25-30 menit. Ini benar-benar suatu hal yang cukup bagus untuk mobil dengan baterai sekitar 106 kWh. Menutupnya seperti itu. Dan mobil ini ada yang single motor,
ada yang dual motor all wheel drive, dan untuk yang dual motor all wheel drive performance-nya itu dia tenaganya itu bisa sampai 496 horsepower dengan torsi 640 Nm yang disalurkan ke 4 rodanya. Ini benar-benar suatu tenaga yang hebat. 0 ke 100-nya itu sekitar 5,7 detik untuk sebuah MPV besar. Dan lagi-lagi karena kita tahu mobil ini memiliki drag coefficient yang sangat hebat, 0,227 CD-nya kurang lebih seperti itu. Range-nya itu bisa sampai 702 km kalau dihitung pakai CLTC. Tapi kalau dihitung WLTP itu sekitar 576 kilo. Untuk MPV besar mewah seperti ini, itu sudah sangat lumayan. Bukan sangat, itu jauh. Jakarta-Semarang dapat. Oke, untuk jangkis, ini adalah bagian samping daripada si Xiaopeng X9 atau Xpeng X9. Si coupe MPV pertama di muka bumi. Dan kalau kita lihat ya, bagian kaca belakang yang sangat amat landai ini, mungkin orang akan mengira ini adalah MPV 3 baris dengan bagian belakang yang sempit. Tapi tidak, karena ini bagian atap baris ketiga tuh adanya di sini. Dan di sebelah sini itu space bagasi yang gede. Dan gak ada sempit-sempitnya untuk baris ketiga di ruang kepalanya. Nanti kita akan lihat langsung. Dan memang kalau kita lihat ya, mobil ini tampak seperti sebuah starship, spaceship yang berasal dari masa depan. Dengan lekukannya yang simple, hanya ngelekuk di sini doang. Window lainnya yang black glossy, kacanya yang semuanya nge-flash, bahkan di sini ini cuma ada karet. Jadi kayak itu apa namanya, pilarless, padahal ada pilarnya gitu. Kita juga mendapatkan kalau di sini ya, karena dia adalah pintu geser, jadi ada railingnya di sini tapi dinyatu sama desain lampu, jadi terlihat oke. Over fender yang seperti ini, sewarna bodi sangat indah sekali, dan di sini juga ada side body molding warnanya black glossy. Mobil ini sendiri sangat besar, panjangnya 5,2 meter, dan sebagai MPV pintu geser juga ada handle-nya di sini. Semua handle di mobil ini nge-flash sama bodinya, bikin dia kelihatan lebih aerodinamis. Yes, mobil ini juga aerodinamikanya sangat tinggi. Berapa? 0,227 untuk koefisien drag-nya itu sangat rendah sekali, mendekati Mercedes-Benz EQS. Ini benar-benar hebat gitu ya. Dan karena dia terlihat seperti dari masa depan, tapi desainnya yang simple membuat dia akan kelihatan elegan dan abadi gitu untuk masa depan. Jadi ini adalah desain yang cukup unik dan sangat berbeda. Nah, di sini untuk spionnya memang tidak terlihat seperti sangat revolusioner. Tapi spionnya cukup simple, ada blind spot monitoring, LED, dan juga ada kameranya. Tapi di sebelah sini juga ada kamera lagi, dengan di sini ada aksen bertuliskan Xpeng. Nah, kamera yang di sebelah situ gunanya untuk sistem ADAS-nya, dia juga sudah ada sistem untuk self automatic parking dan lain-lain. Jadi ini benar-benar sebuah mobil yang seperti berasal dari masa depan. Ini adalah ban daripada si Xiaopeng X9, dan peleknya sendiri 20 inch. Warnanya two-tone seperti ini. Ini ada bagian yang aluminium dan juga bagiannya yang plastik hitam seperti ini. Jadi ini dual tone-nya itu ada plastika dan juga ada bagian silvernya yang aluminium. Nah, ini juga untuk covernya semuanya ditutup, jadi bisa lebih rapih dan aerodinamis, dan juga desainnya jadi lebih indah. Dia menggunakan ban Michelin E-Primacy dengan ukuran 235/60 R20. Peleknya 20 inci dengan rem cakram di keempat roda. Kalau kita ngomongin soal safety, ABS, EBD-BA, dan kawan-kawan, tentu saja sudah ada airbag yang komplit sampai belakang. Lalu juga ADAS-nya semuanya sudah komplit di mobil ini, yang tentunya akan kita bahas lagi nanti. Tapi kalau kita lihat ya di sini, di bagian bawah sini, itu bagian peredaman kolongnya itu menggunakan bahan-bahan yang kayak kain kanvas gitu. Sehingga peredaman untuk road noise-nya, untuk bannya itu bisa diredam jadi lebih optimal. Apalagi dia menggunakan ban Michelin E-Primacy, yang juga tentu saja bisa lebih tenang lagi gitu. Juga kemudian untuk suspensinya dia menggunakan suspensi udara, AirSus. Jadi ya kalau untuk kenyamanan ya bisa dibilang sangat amat prima. Oke, untuk jangkis ini adalah bagian eksterior depan daripada si Xpeng X9 atau si Xiaopeng X9 ini. Apa yang bisa kita lihat? DRL-nya mencolok sekali, memanjang dari ujung ke ujung. Dan logo Xpeng-nya yang indah ini, yang kayak gue udah bilang tadi, mobil ini logonya bagus. Kita juga mendapatkan bagiannya yang menukik di sini ya. Ini seperti ngoncong kapal angkasa gitu ya, dari masa depan. Dan juga lampunya, jadi ini kayak dua level gitu ya.
Di sini juga ada lampunya LED dan lampu sennya bukan di sini, tapi diletakkan segaris di sebelah sini. Lampunya udah LED pastinya gitu. Nah, ada sensornya cukup banyak di sebelah sini ya, dan kita juga mendapatkan kamera depan, sepertinya juga mendapatkan kamera di bagian kaca atas gitu ya. Di kaca atasnya kita mendapatkan kamera stereo untuk sistem ADAS-nya. Nah, radarnya di mana? Karena di sini tidak tampak seperti ada radar. Ini lebih ke sistem pendinginan di sini ya, karena ini kalau dipegang dingin, pendinginan untuk baterainya ke bawah juga. Mana radarnya? Ini dia radarnya. Ada di kiri dan di kanan LiDAR sistemnya. Ini benar-benar seperti mobil yang benar-benar mewah, canggih, dan sophisticated sekali sistemnya. Radar ada 2 di kiri dan di kanan. Ini benar-benar keren gitu ya. Dan juga motif honeycomb-nya ini benar-benar sangat premium gitu ya. Kalau kita lihat, jadi dia benar-benar tampak seperti datang dari masa depan, tapi desainnya tuh simple, abadi. Desain yang bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Nih, gue yakin banget sih ini nih kayak begini nih. Hebat. Oke, Auto Junkies, kita sudah masuk ke dalam interior daripada si XPeng X9 atau Xiaopeng X9. Ya, kita langsung masuk aja. Interior ivory indah sekali. Dia terdiri atas 3 warna interior. Ada yang ivory indah seperti ini, ada juga yang warnanya brown dan juga warna hitam. Nah, sekarang kita langsung duduk aja, menyesuaikan posisi duduk kita dengan lebih ergonomis. BTW, dia juga sudah ada massage seat. Jadi kita bisa mengatur pijet di sebelah sini. Door trim. Kalau kita lihat ya, door trimnya seperti yang ada di Xiaopeng G6. Ini materialnya lembut semua, dan bagian speakernya ini ada logo X Opera. Nah, ini speakernya cukup besar ya. Di sini juga ada aksen kayu yang indah, ambient light yang sangat bagus sekali. Di sini juga halus semua material kulitnya. Memang di bawahnya plastik, tapi plastiknya cukup bagus sebetulnya. Nah, kalau kita tutup pintunya, ngebukanya lagi menggunakan tombol seperti ini. Tombolnya halus untuk dipegang, dan kalau ditekan langsung bisa switchnya. Di bawahnya ada speaker dan juga ada cup holder, botol holder. Ya, ini posisi mengemudinya bisa kita atur dengan setirnya yang tilt teleskopik. Teleskopiknya jauh loh, sampai ke depan ini. Ini sangat bermanfaat bagi manusia-manusia yang tidak besar. Setirnya halus banget ini kalau kita lihat ya, dengan warna two-tone seperti ini benar-benar sangat mewah. Ada logo X dari XPeng diletakkan di kiri atas dari setirnya, sementara tulisan airbag-nya itu ada di kanan bawah. Jadi memang logonya sangat simetris, tapi setirnya tidak simetris. Bagi orang yang kurang suka dengan hal yang tidak simetris, mungkin sedikit mengganggu, tapi ya nggak apa-apa. Untuk pengaturan driving, PRN driving-nya sampai adaptive cruise control itu ada di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ini ada tuas stroke wiper, dan juga untuk lampu sen ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada juga audio control, lalu juga untuk voice command dan juga mute segala macam, semuanya ada di sebelah sini. Layar infotainment di sebelah sini. Lebih ke untuk speedometer sebetulnya dibandingkan infotainment, karena full infotainment ada di sini, tapi informasi MID semuanya ada di bagian sini. Yes, betul sekali di sini ya. Ventilasi AC-nya cukup unik. Ini kayak di bagian belakangnya hair dryer ya kalau kita lihat ya. Tapi dashboardnya ini bener-bener halus banget bahannya, dilengkapi dengan tweeter di sini dan juga speaker. Dan di sini di pilarnya kita mendapatkan adanya driving monitoring system di sebelah sini ya. Kita juga mendapatkan pilar dari suede, material di sini yang lembut dari beludru, juga ada speaker di sini, dan untuk sun visor depan sudah ada cermin dan lampu. BTW ini nggak magnetized, jadi gue yakin ini akan jauh lebih awet untuk di masa depan. Ya, mobil ini sendiri memang didesain untuk masa depan gitu ya. Dan di sini kita mendapatkan atap kaca mati memang, dia sampai ke belakang, jadi bisa dihitung panoramik, tapi dia punya cover. Yang depannya manual dan yang belakangnya elektrik. Nanti akan kita lihat. Di sini juga ada tempat untuk kacamata. Lampu hazardnya ada di sini. Di sini juga ada tombol SOS-nya di sebelah sini. Lampu baca dan juga ada spion yang sudah
elektrokromatik, dan juga sudah ada layarnya ya. Makanya mobil ini di belakang kameranya ada dua, selain untuk kamera mundur dan juga untuk kamera yang berada di bagian sini gitu ya. Ini benar-benar hebat sekali. Layar infotainment. Nah, ini baru layar infotainment, dan layar ini besar sekali. Ini gede banget, kita juga bisa mengatur AC. BTW yang bentuknya seperti pilar di Mesir ini adalah ventilasi AC. Betul. Jadi ventilasi AC-nya di kiri, di kanan, dan di tengah. Tengahnya seperti ini, dan ini indah banget. Luxor banget, bentuknya bener-bener kayak Egyptian luxury, cuma warnanya silver gitu ya. Nah, kita juga bisa mengatur semua yang ada di mobil ini di sini. Yes, betul sekali. Shortcut-nya ada di sini gitu ya. Refrigerator door, jadi juga ada kulkas gitu di mobil ini ya. Rear screen bisa kita buka dari sini, tapi kita buka dari belakang aja. Untuk shortcut lainnya, pengaturan mode mobil, semuanya ada di sini. Contohnya vehicle health, lalu juga untuk dari ban, dari tekanannya, energy, mileage, information, vehicle mode, window, door, semua pengaturan pintu, bahkan sunshade untuk panoramik ada di sini. Ini misalnya kita mau ngebuka sunshade panoramiknya, maka di belakang akan langsung terbuka dengan elegan. Ngebukanya sampai ke baris ketiga. Ini benar-benar bukan cukup lagi, ini benar-benar sangat amat hebat. Dan di sini banyak sekali pengaturan-pengaturan untuk sistem door lock-nya aja, untuk suara, feedback-nya itu semuanya bisa diatur di sini. Dan mobil ini sistem infotainment-nya sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon terbaru yang benar-benar sangat amat halus. Pokoknya mah bebas nge-lag, set kayak begini kan. Jadi benar-benar sangat hebat. Bahkan di sini pengaturan lampu, kita bisa dari lampu luarnya itu. Ini ada position light mode, namanya emang unik-unik. Seakan-akan seperti masa depan gitu ya. Position light mode-nya aja, ada klasik, ada lightsaber. Memang kalau dinyalakan nggak akan ada suara kayak lightsaber Star Wars gitu, tapi dia bener-bener nuansa futuristiknya tuh terasa banget. Bahkan dari nama-nama fitur juga ya, pengaturan bangku, massage gitu juga ada. Massage-nya ada di depan dan di belakang. Untuk yang baris kedua. Jadi ada beberapa mode-mode juga di sini ya. Lalu juga kemudian pengaturan drive, comfort, standard, sport, regeneration, power steering, brake pedal feeling, ketinggian suspensi, steering wheel untuk shortcut, pengaturan spion, dan juga untuk streaming interior rear view mirror itu kita bisa mengatur semuanya di sini. Auto hold, hill descent control, ESP, dan parking brake elektronika di sini. Ada real time VR assist. Ini benar-benar unik sih sebetulnya. Mobil ini memang sudah ada parkir otomatis. Dia punya driver assistant yang namanya X-Pilot. Sistemnya ini benar-benar dari yang parking sistemnya sampai active safety, lane departure assist, driver monitoring, lalu juga kemudian adaptive cruise dan lain-lain, semuanya ada. Voice assistant. Nah, dia punya voice assistant yang namanya Xiaopi. Ini adalah maskotnya sebetulnya, si Xiaopi. Dan dia juga memiliki XGPT, sistemnya terintegrasi dengan AI untuk voice assistant aja. Kayak misalnya kita bilang, oh, too hot gitu kan, maka Xiaopi akan merespon dengan mendinginkan AC-nya gitu. Lalu juga sound, pengaturan untuk audionya, surround sound. Kita ngomongin ya, mobil ini speakernya banyak sekali. Di sini ada, di sini ada, di tengah ada, di bawah ada, di belakang juga banyak. Jadi pokoknya kalau soal surrounding audio di sini itu memang hebat. Terutama kalau kita bisa atur di sini ya untuk mode-mode audio, bahkan juga tata letak, bahkan driver speaker di driving mode itu ada beberapa mode-modenya gitu, ada dynamic cinema segala macamnya, hebat. Pokoknya mah komplit dan anti nge-lag. Dan sistem untuk ADAS-nya itu sudah menggunakan sistem yang dibuat oleh Nvidia. Jadi benar-benar sudah update dan benar-benar terkini. Intelligent sekali. Ini benar-benar sesuatu yang gua harapin banget daripada si Xiaopeng ini nanti kalau akan masuk Indonesia. Memang untuk fitur-fitur autonomous kayak auto parking mungkin tidak akan masuk Indonesia, tapi ya beberapa hal-hal seperti itu dengan prosesor dan sistem yang dibuat oleh para engineer kelas dunia, tentu saja ini sesuatu yang layak untuk masuk ke Indonesia. Dan ya kita harus menikmati banget di sini ya. Ada cup holder, ada juga tempat penyimpanan di sini, yang di sini sudah ada bludrunya.
Di sini juga ada 2 buah wireless charger untuk di kiri dan di kanan. Di bawah juga ada tempat penyimpanan, ada USB-C dan juga ada USB-A. Ada juga slot 12 volt di bawah sini, dan juga di sini kita mendapatkan tempat penyimpanan yang soft opening sekali. Di sininya semuanya jahitannya asli dan juga ada aksen kayu dan ambient light. Dan ini sangat mewah sekali, sangat indah sekali, dan benar-benar sangat megah, dan rasa commandingnya terasa. Tapi bagaimana dengan duduk di belakang? Kita harus duduk di belakang. Karena kalau misalnya kita mau duduk di belakang, pasti nggak terbayang sih rasa-rasanya apa yang akan terjadi. Kalau kita masuk ke interior belakangnya, itu akan disambut dengan adanya suara harpa yang megah dan indah. Rasanya seperti masuk surga. Belum pernah masuk surga sih, tapi insya Allah amin. Oke, kita langsung masuk ke interior belakang daripada si Xiaopeng X9. Ini bisa digeser BTW. Ini adalah posisi legroom paling gedenya. Karena jok tengah ini bisa kita mundurin banget sampai ke bagian belakang, sampai ke baris ketiganya nggak punya legroom sama sekali. Itu bisa kita pentokin. Dan di sini ini sangat luas sekali, bahkan orang dewasa bisa duduk sila di sini ya. Ya, betul. Orang dewasa bisa duduk sila di sini. Jadi kalau ada orang duduk di sini, lalu kakinya mungkin ke sini, ada orang dewasa masih bisa duduk sila, 1 orang, 2 orang, mungkin anak-anak bisa duduk sila di sini. Jadi ini benar-benar mobil yang sangat amat luas sekali. Apalagi kita mendapatkan atap kaca panoramik yang sangat besar sekali. Dan ada satu hal yang sangat amat menarik di sini. Kalau kita lihat di pintunya ini sebenarnya nggak ada tombol untuk power door. Tombolnya ada di mana? Di sini. Di grab handle yang besar ini, di grab handle-nya ini, tombol buat nutup si power door ada di sini. Ada harpanya lagi. Jadi benar-benar suatu keindahan. Oh, BTW, Xiaopeng mengatakan kalau mobil ini adalah Starship of Tomorrow. Sebuah kapal angkasa untuk hari esok. Ya, kemewahan di dalam mobil ini memang benar. Di sini semuanya Napa leather sampai ke depan, jok depannya elektrik dan jok belakangnya juga elektrik. Di sini juga ada aksen kayu, tapi soal spaceship, starship, segala macam future gitu ya. Mobil ini sangat futuristik juga. Jadi dia mewah dan futuristik. Kita ngelihat ya, ambient light-nya ini. Ini muter di seluruh bagian plafon gini. Nah, lampunya itu touch sensitive di sini. Dan di mana lubang AC? Di sini. Lubang AC itu di sini, dan di dalam sini ada speaker, lalu juga speaker di sana lubang AC, speaker semuanya tuh nyambung. Nggak ada part yang generik di sini. Ini buatan Xiaopeng sendiri. Ini benar-benar sangat indah, sangat megah, tapi juga sangat futuristis. Lalu di sini ada TV yang besar sekali. Kita bisa ngebukanya dari depan atau dari tombol yang ada di sebelah sini. Nah, lihat. TV-nya besar sekali, kita bisa nonton tayangan dari Tiongkok di sini, dari iQIYI ya. Nah, ini ya ada banyak sekali acara-acara Tiongkok yang bahasanya nggak bisa gue baca di sini. Di sini juga touchscreen, menu-menunya ini home-nya gitu ya. Nah, lalu juga kemudian ada Paw Patrol. Lalu di sini dia punya yang namanya mindfulness. Kalau kita mengaktifkan mindfulness space mode ini, semua joknya itu akan berubah dari yang depan dan belakang ke comfortable position. Kita bisa merasakan kenyamanan dan kenikmatan yang berada di dalam Xiaopeng X9 seperti seorang bos gitu ya. Kita juga di sini mendapatkan jok yang enak banget. Ini benar-benar surga. Surga harusnya lebih baik daripada ini sebetulnya. Dan di sini ada pengendali untuk AC-nya yang indah itu. Ini dual zone climate control untuk di kiri dan di kanan. Kita juga mendapatkan kulkas yang bisa dibuka di eject. Tombol ejectnya kayak yang mau ngebuka kaset. Orang ngira akan buka kaset, tapi ternyata ini adalah untuk kulkas. Dan kulkasnya juga bisa pendingin dan pemanas. Di sini juga ada seat back pocket yang terbagi-bagi gitu ya. Kita mendapatkan meja, dan meja di sini untuk di kiri dan di kanan, bukan cuma di kiri doang. Nah, ini benar-benar gede banget, tapi
ada satu ventilasi AC yang normal di mobil ini. Tuh, di situ. Yang ada di pilar, ini ventilasi AC normal. Yang lainnya semuanya adalah yang unik di mobil ini. Ya, ini hebat sekali sih. Dia juga sudah dilengkapi dengan zero gravity seat untuk mobil ini sebetulnya. Jadi memang kalau untuk urusan-urusan seperti itu mah, mobil ini sudah luar biasa. Oh iya, satu lagi, dia memiliki tempat charging 50 watt wireless yang lokasinya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan ada cup holder juga yang atas ada kayu. Di sini, nah itu baru kita kalau mau merasakan zero gravity mode, itu kita bisa pencet di sini. Jok di depannya akan maju walaupun itu adalah jok driver. Dan dia ada notifikasinya kalau kita masuk ke zero gravity mode. Dan kita akan... Dan inilah zero gravity mode daripada si Xiaopeng X9. Ini benar-benar sangat nyaman. Menikmati atap panoramiknya yang disebut sebagai space rooftop oleh mereka. Kita bisa melihat betapa megahnya langit di dunia. Ya walaupun mungkin kalau lagi mendung ya mendung-mendung aja gitu ya. Tapi kalau menikmatinya di Xiaopeng X9 ini akan sangat indah. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan Cree privacy gitu ya. Supaya kita bisa terlindungi privasi kita dari dunia luar dan terhindar dari rakyat-rakyat jelita yang berada di luar sana. Kalau soal keamanan, ya tentu saja aman lah ya. Airbag-nya ada di mana-mana. Baik di depan, di samping, di pilar, semuanya you name it, itu semuanya ada. Tapi untuk jangkis, kita juga harus mengingat hakikatnya yang mobil ini sebetulnya adalah mobil MPV 3 baris untuk menampung penumpang di bagian belakang juga. Sehingga kita juga perlu melihat bagaimana bangku baris ketiganya. Apalagi ini adalah MPV coupe pertama di muka bumi. Udah gitu langsung elektrik pula. Jadi bagaimana kalau kita akan langsung melihat bangku baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiga daripada Xiaopeng X9 itu ada tombol di belakang jok sini. Kalau kita tekan, maka akan terciptalah akses untuk masuk ke baris ketiganya. Jadi gimana? Duduk di bangku baris ketiga daripada Xiaopeng X9, tentu saja jok di depan ini nggak bisa kita mundurin banget sampai space di depan kita bisa duduk sila. Ini yang space di depan ini space normal dan kita bisa duduk dengan sangat nyaman sekali di sini karena materialnya juga masih sama-sama Nappa leather. Kita juga mendapatkan slot charging USB-C di kiri dan di kanan, ambient light, ada speakernya juga, cantelan baju, jendelanya miring karena ini adalah coupe SUV, atapnya miring, tapi miringnya di belakang. Cup holder, dan ini ada electric seatnya, bisa rebah sampai belakang. Ini juga bisa gitu ya. Si joknya direbahin sampai belakang. Headrest bisa diatur elektrik gitu kan. Wih, ini benar-benar keren banget gitu ya. Bisa begini dong. Dan di sini semua materialnya bagus. Ambient light-nya masih ada di sini. Ini, wow. Minusnya cuma nggak ada armrest doang sih di sini. Tapi nggak kebayang MPV yang atap belakangnya landai banget. Ingat, koefisien drag mobil ini tuh 0,227. Dan atap belakangnya tuh sangat amat miring, tapi masih ada space gitu ya. Gua aja yang tingginya sekitar 180-an tuh masih ada space di sini nih. Ini benar-benar enak banget, benar-benar sebuah proper third row MPV itu seperti ini semestinya. Hakikatnya itu harus dibuat seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan dirinya adalah MPV 3 baris tapi tidak bisa seperti ini, sayang sekali. Dan sekarang kita akan membuka bagasi daripada Xiaopeng X9 atau Xpeng X9. Tentu saja kita udah bahas tadi ya, bagian belakangnya indah sekali dan membuka bagasinya juga cukup mudah karena sudah ada power back door. Haha, gitu. Dan kayak yang udah dibilang tadi, ini adalah sebuah coupe MPV, tapi dengan atapnya yang landai itu tidak mengurangi ruang belakang dari baris ketiga. Ya, kita juga tahu bangku baris ketiga ini elektrik dan pelipatannya mudah sekali. Semuanya elektrik, tombolnya ada di sebelah sini. Kita tinggal tekan dan dia akan turun dari headrestnya secara elektrik. Dia juga akan turun semuanya ke depan. Oh, belum semua. Untuk pelipatannya
bisa rata lantai dan dia akan langsung masuk ke dalam sini, semuanya rata. Dan ini bener-bener gede banget space daripada si Xiaopeng X9 ini. Ini bener-bener lebar, gede, besar, bukaannya juga bagus. Semua barang bisa masuk, sapi pun bisa masuk ke dalam mobil ini. Ini benar-benar suatu yang sangat revolusioner dan sangat hebat. Ya, memang pelipatan seperti ini sudah ada dari misalnya Honda Odyssey RB1. Tapi di zaman sekarang ada lagi. Dan selain itu, karena dia menggunakan air suspension, jadi di sini kita juga bisa nurunin mobilnya dengan menggunakan sistem air suspension atau naikin mobilnya secara perlahan-lahan. Nah, tombol menaikkan dan menurunkan ini jadinya kita misalnya bawa barang yang cukup berat, kita bisa ngangkatnya itu bisa lebih mudah masuk ke dalam mobilnya gitu. Dan tentu saja lampu mobil ini semuanya sudah LED seperti di luar. Kita mendapatkan lampu LED untuk bagasi di sebelah sana. Kita mendapatkan juga subwoofer di dalam sini dan juga merupakan ada slot 12 volt untuk pengecasan dan energi. Material semuanya di sini suede, bludru yang halus. Di sini juga lembut gitu ya. Pokoknya material-material semuanya adalah yang premium. Ini benar-benar bagus, walaupun memang di sininya nggak dikasih kayak chrome gitu ya, kayak kalau di mobil-mobil yang mewah banget, tapi nggak apa-apa. Mobil ini pendekatannya adalah futuristik, Starship of Tomorrow, kapal masa depan. Jadi ya kemewahan ala masa depan, ya yang kayak begini-begini juga nggak ngaruh sih sebetulnya. Ini benar-benar luar biasa. Tiada gading yang tak retak, dan memang namanya ciptaan manusia pasti ada kelemahan. Dan ini adalah salah satu hal yang annoying daripada Xiaopeng X9. Oke, Auto Junkies, kalian kan ngelihat ini adalah mobil pintu geser luxury. Walaupun ini desainnya seperti spaceship, kita ngelihat ada garis railing di sini. Biasanya kalau misalnya luxury MPV pintu geser itu bisa menyembunyikan si railingnya itu di bagian sininya gitu loh. Kayak misalnya you name it lah, Alphard, Denza D9, lalu juga kemudian si Zeekr 009. Tapi di sini dia garisnya di sini, walaupun bisa menyatu dengan lampu, tapi ya agak kurang masuk aja gitu loh, sehingga nantinya relnya juga akan kelihatan pengaitnya tuh di sini. Karena desain MPV coupe-nya yang betul-betul out of the box ini, dia nggak bisa punya spoiler dan dia tidak punya wiper belakang. Yang kita miliki adalah stiker Xpeng seperti ini. Ya, jadi memang nggak ada, tapi karena mungkin atapnya yang landai, airnya mungkin akan turun gitu ya. Itu yang diharapkan gitu. Cuma agak disayangkan, ini mobil mewah dan mahal, tidak ada wiper belakang. Desain inovatif yang indah seperti ini sebetulnya juga bisa memakan korban. Ya, kalau misalnya mobil ini tidak sengaja terkena accident, ya bempernya mungkin akan tidak langsung kena, tapi orang atau mungkin sesuatu akan langsung kena dengan bagian ini. Dan bagian ini kalau misalnya terkena, kacanya juga akan terdampak. Yang mana itu akan untuk perbaikan bakal agak repot sih sebenarnya. Mobil ini memiliki banyak keunikan dan ini adalah 3 hal yang menarik daripada si Xpeng X9. Lalu bagian perlampuan daripada si Xiaopeng X9 ini itu customizable banget daripada si layar infotainment system yang ada di depan. Contohnya, nah inilah logo Xpeng-nya bisa menyala. Menyala abangku dengan warna merah yang kalian tahu apa? Merah itu racing. Dan selain ini, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Contohnya lampu senjanya aja ada 2 mode. Lalu juga kemudian dia juga memiliki 3 jenis mode lampu sen. Kalau misalnya kita nge-unlock mobilnya, itu bisa dipilih nyala lampu sen di depannya mau seperti apa, dan masih banyak lagi. Jadi pilihannya itu customizable banget. Terutama dari sini aja kita benar-benar jadi tahu dari belakang kalau ini adalah sebuah Xpeng dengan logonya yang menyala. SUV sedan coupe dengan rangka aluminium itu sudah biasa, tapi ini adalah MPV pertama di muka bumi yang memiliki rangka aluminium. Die casting chassis aluminium pertama di dunia itu adanya di Xiaopeng X9. Ini adalah suatu yang luar biasa. Mobil ini memiliki banyak keunikan dan ini adalah 3 hal yang menarik daripada si Xpeng X9. Ya, jadi ini adalah sebuah
MPV yang sangat besar sekali, sehingga mungkin radius putarnya akan agak sedikit sulit, tapi tidak, karena dia memiliki rear axle steering, roda belakangnya bisa ikutan belok. Ini merupakan hal yang sangat hebat untuk mobil seperti ini. Lagi pula dia kan adalah mobil listrik dual motor, wajar bisa seperti itu. Tapi di sebuah MPV bisa belok ini sampai 5 derajat, hebat. Nah, intinya begitu Auto Junkies untuk si Xiaopeng X9 ini. Sebuah MPV yang terlihat datang dari masa depan, dan masa depan itu akan segera datang ke Indonesia. Karena Xpeng akan segera muncul di Indonesia. Dan selain si Xpeng G6 yang sudah ada setir kanannya, si X9 ini akan segera tiba versi setir kanannya di Thailand. Dengan tipe termahalnya akan berada di harga sekitar 2.790.000 baht, yang artinya kalau dirupiahkan sekitar 1,3 miliaran rupiah. Yang memang biasanya kalau harga di Indonesia akan sedikit naik dari angka seperti itu. Tapi melihat masa depan akan segera tiba di Indonesia dengan segala hal yang ditawarkan, ini benar-benar membuat gua sangat penasaran dan menginginkan banget mobil ini tiba di Indonesia. Ini benar-benar suatu hal yang sangat gue inginkan sebetulnya. Apalagi ini adalah mobil dengan logo yang bagus gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Suka dengan video ini? Like dan subscribe dong ke channel YouTube Laknats Auto Junkies. Dan kalau ada pendapat atau apapun itu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang berada di bawah. Dan kalau misalnya mau tahu tentang informasi-informasi otomotif terbaru yang ada di Indonesia dan di luar negeri juga, bisa langsung main-main ke media sosial kami di Instagram laknats_aj. Ya, kurang lebih segitu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!